Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tefani Amanda Putri dengan NIM 230513803553 dari kelas SPS 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pertama, peran dan fungsi pemerintahan. Satu, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan realisasi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Dua, ranah ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Dan selanjutnya, tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian. Satu, mengawasi faktor utama pergerakan perekonomian. Dua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Tiga, mematokkan harga kalau dibutuhkan. Empat, berfungsi sebagai stabilitas alokasi dan distribusi. Rasionalitas peran pemerintahan dalam perekonomian. Realitas peran dalam pemerintahan dalam perekonomian. Dalam ekonomi konvensional, rekomendasi oleh para ekonomi untuk menyelesaikan kegagalan pasar secara teori. Pemerintah memiliki beberapa alat memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan efisien mikroekonomi. Ligarda menyebut tiga cara keterlibatan pemerintahan, yaitu satu, penyediaan, dua, subsidi atau perpajakan, tiga, regulasi. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup peran pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam mencapai pala yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Para ulama Islam mendekatkan fungsi pemerintahan. Satu, menjaga keadilan, menghilangkan ketidakadilan. Dua, melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan ketertiban. Tiga, membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan. Empat, menetapkan mekanisme pasar ke dalam praktek yang sesuai untuk kepentingan individu. Lima, mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Enam, menggerakkan dan mengelola barang publik. Tujuh, melaksanakan pelayanan publik. 8. Menjaga jaminan sosial. 9. Memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila perlu. Selanjutnya, tujuan dan prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. Monsieur Kaaf mengemukakan beberapa tujuan perekonomian dalam Islam, yaitu satu, pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi pelindungan agama, pelindungan masyarakat, dan nilai-nilai lainnya. Dua, bekerja untuk kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya. Tiga, memaksimalkan manfaat properti publik, perluasannya dan penggunaannya untuk kepentingan semua orang. Empat, mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan membelanjakannya sesuai dengan syariah. Lima, melindungi kinerja, moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang kondusif menuju kesuksesan di akhirat. Enam, menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan mencapai lapangan kerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat. Selanjutnya, prinsip terpenting adalah sebagai berikut. Satu, komitmen terhadap ketentuan syariah. Dua, komitmen terhadap urutan prioritas diberikan oleh umum secara syariah. Tiga, ketertarikan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam dan ketersediaan sumber daya. Empat, kepatuhan kepada prinsip kebebasan ekonomi dan pelindungan properti pribadi. Lima, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Enam, prinsip tanggung jawab sosial. Tujuh, syura. Tasyir wa al-jabar atau intervensi pemerintahan dalam penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam fikih Islam ada dua istilah, yaitu berbeda menyangkut harga suatu barang, yaitu tashman dan syir. Tashman menurut ulama fikih adalah patokan suatu barang, sedangkan syir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Selanjutnya, lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Satu, Bank Indonesia atau bisa disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintahan dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disingkat dengan OJK, itu industri perbankan syariah nasional, memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Karena itu, pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan bertambahnya pelaku pasar, varian produk atau jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovasi dan kompleksi. Tiga, Badan Amal Zakat Nasional. Zakat adalah kewajiban agama yang masuk dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial melalui pembagian kekayaan antara mereka yang punya dan yang tidak punya. Zakat dalam Islam ekonomi memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebabnya alat ibadah.
sifatnya alat ibadah yang memberi manfaat individu untuk orang yang membayar zakat. Kedua, memberi manfaat kolektif untuk orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat. 4. Dewan Syariah Nasional atau bisa disingkat dengan DSN. Dewan Syariah Nasional adalah salah satu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau bisa disingkat dengan MUI pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pemimpinan MUI nomor KF 754 MUI 1999 tertanggal 10 Februari 1999. Fungsi utama dari DSN adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. 5. Badan Wakaf Indonesia atau bisa disingkat BWI. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan, menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan bagian lainnya. Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama, yaitu unsur spiritual dan material. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wassalamualaikum bro.